Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunubu wassayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurubat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu wazzallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah hadirin, Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji kepadanya dan kita menghaturkan banyak salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berada di satu pekan lagi ya, kurang lebih berpisah dengan bulan Syawal, Pak. Artinya jika seandainya dalam sebuah instansi ada training, sebuah pendidikan misalkan ya, ada guru-guru PAUD, guru-guru TK, mereka melakukan training pendidikan selama 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan misalkan. Kemudian setelah training itu dia keluar membawa sertifikat ijazah training itu. Tetapi setelah training itu ternyata ilmu yang dia miliki dia tidak amalkan, Pak. Kira-kira orang yang seperti itu berhasil enggak dalam trainingnya? Tentu kita katakan tidak optimal. Sama seperti orang-orang yang dia di bulan Ramadan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan rutinitas ibadah, dia keluar membawa sertifikat dia berhasil. Tetapi setelah Ramadan ternyata dia meninggalkan amalan-amalan tersebut, Pak. Kira-kira optimal tidak Ramadan yang dia miliki, Pak? Para ulama mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan hilang juga hak tersebut. Seorang ulama ditanya tentang keutamaan bulan Sya'ban, bulan Ramadan, dan ulama tersebut mengatakan kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah pribadi-pribadi yang benar-benar rabbani, taat kepada Allah. Sepanjang detik yang kita miliki, hembusan yang kita miliki, jadilah pribadi yang rabbani. Bukan pribadi-pribadi yang taat hanya di bulan Sya'bani, hanya di bulan Ramadhani, Pak. Maka Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Ramadan hanya sepenggal dari kehidupan kita. Jika seandainya kita diberikan pilihan, maka kita ingin meninggal di Ramadan karena hati sedang taat-taatnya kepada Allah. Akan tetapi Ramadan telah meninggalkan kita. Selamat jalan Ramadan, dan kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan nanti pada hari kiamat ketika kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah setiap detik yang kita miliki, setiap hembusan nafas yang kita miliki, kita akan mempertanggungjawabkan itu semua. Dan ulama mengatakan sawabul hasanah al hasanatu ba'daha, bahwa tanda diterimanya sebuah amalan adalah munculnya amalan-amalan yang lain. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang memang berhasil di Ramadan dan berbekas Ramadan itu untuk kita, sehingga kita amalkan semua ilmu tersebut. Bukan orang-orang yang beramal sekaligus bruk di sana, setelah itu menghilang entah kemana, Pak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahabbul amali ilallahi adwamuha, sebaik-baiknya amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling konsisten. Bukan amalan yang berinfak, sekali infak 10 juta misalkan, bagus, kita tidak meremehkan itu amalan yang besar. Tetapi ternyata amalan tersebut dia lakukan sekali seumur hidup misalkan. Tapi orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang konsisten di dalam berinfak itu.
Mungkin infak dia memiliki mungkin hanya 10 ribu rupiah setiap hari, mungkin seperti itu, tapi dia mendawamkan itu. Dan setiap kita seharusnya memiliki amalan yang kita banggakan di hadapan Allah. Ketika seseorang diinterview di depan HRD, kemudian dibilang, apa skill yang Anda punya sehingga kami harus menerima Anda di perusahaan kita ini? Dia mengatakan, saya berpengalaman 10 tahun, jago di Windows, jago di lain sebagainya. Dia sebutkan pengalaman dia, Pak. Tapi nanti di hadapan Allah, Allah katakan, apa amalan engkau sehingga aku harus memasukkan engkau ke dalam surga? Mungkin ada orang yang mengatakan, ya Allah, aku selalu menjaga puasa sunnahku, aku selalu menjaga puasa salat malamku, aku selalu membaca Al-Quran. Ada yang mereka amalkan. Sehingga Bilal bin Rabah ketika ditanya, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga saya mendengarkan suara sendalmu di surga? Gak mungkin sendalnya sudah di surga, orangnya gak masuk surga. Maka ketika itu Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku banggakan kecuali satu hal. Apa itu? Satu riwayat mengatakan, setiap kali aku berwudu, aku selalu melaksanakan salat sunnah wudu. Dalam riwayat yang lain, setiap kali aku berhadas, aku selalu memperbaharui wuduku tersebut. Jadi ketika ngobrol misalkan dia kentut, kemudian lari lagi, karena dia ingin setiap detiknya dalam keadaan bersih dan suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang Bilal banggakan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki sesuatu yang spesial, Pak. Kadang Allah itu memasukkan seseorang ke dalam surga karena detik-detik momentum terakhir seseorang. Ada di tempat saya orang-orang yang dia itu senang ngasih makan kucing, Pak. Setiap pagi kucing kampung itu datang ke rumah dia, kemudian disiapkan makanan oleh ibu tersebut. Itu mungkin amalannya. Ada orang-orang yang mungkin dia menyembunyikan infaknya. Artinya orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang memiliki amalan-amalan seperti itu yang dia banggakan di hadapan Allah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang juga yang bisa menyempurnakan puasa kita. Ramadan telah berakhir, ada puasa sunnah berapa hari, Pak? Di bulan Syawal? 6 hari ya. Masih ada waktu yang belum melaksanakan, silahkan amalkan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man shoma Ramadan, siapa yang dia berpuasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, seperti siyamud dahar, seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Artinya pahalanya, kelebihannya luar biasa. Dan sebagian juga mengatakan bahwa bulan Syawal itu bulan menikah, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah dengan Rasulullah menikah di bulan Syawal, sehingga ditetapkan salah satu dari aturan Nabi atau anjuran Nabi adalah melakukan pernikahan banyak di bulan Syawal. Baik, Pak. Kita masuk ke pembahasan kita, yaitu mempelajari sejarah indah dari kehidupan junjungan kita Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita ngobrol banyak pertanyaan tentang ipar, kan masih ingat? Tentang ipar, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki saudara susu yang bernama Abu Salamah, dan ketika itu Abu Salamah meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad menikahi istrinya Ummu Salamah, sehingga dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa turun ranjang itu hukumnya boleh, dan ipar itu bukan mahram, Pak. Sehingga ada aturan dengan ipar itu, tidak boleh berkholwat, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersafar dengan ipar itu. Tetapi mereka adalah keluarga dari istri kita, sehingga kita pun harus menjaga hubungan dengan mereka. Memang ada aturannya, tapi jangan kaku juga bahwa mereka adalah saudara kita. Nah, setelah Rasulullah SAW ketika itu beliau disusui oleh ibunya, yaitu Aminah, ibunda Nabi kita SAW, Aminah bintu Wahab. Kemudian setelah itu Rasulullah pun disusui oleh Suwaibah. Dan kebiasaan Arab gitu ya, Pak. Kadang mungkin juga di kita terjadi kasus sama seperti saya punya saudara susu, bahkan akhwat, artinya adik sepersusuan berarti, karena dia akhwat.
Jadi ketika dia ditinggal sama ibunya, dia nangis, disusui sama ibu saya karena dia tetangga gitu kan. Ternyata sudah sampai 5 kali kenyang, maka dia menjadi saudara sepersusuan gitu. Dan kadang terjadi di kita seperti itu, dan itu ada aturannya dalam agama kita. Masya Allah, hal-hal yang sepele saja ada aturannya Pak, aturan mainnya, apalagi hal-hal yang seperti ini besar. Contoh hal sepele apa? Ketika seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi didatangi Yahudi. Yahudi ini mengatakan, "Hei Salman, allamakum nabiyukum hatal khira'ah." Nabi kalian itu ngajarin kalian sampai adab-adab masuk kamar mandi ya. Ribet banget agama ente sampai ada SOP-nya masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca doa, keluar pakai kanan, kemudian nggak boleh ini, nggak boleh itu. Repot banget itu agama. Tapi kata Salman apa? Iya betul, inilah Islam. Hal yang sepele saja dijelaskan dalam Islam. Bahkan Salman memberikan perumpamaan ketika itu. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, tidaklah burung terbang di atas kami kecuali Nabi itu menjelaskan kepada kami bagaimana burung tersebut terbang. Artinya ini perumpamaan. Tidak ada satu poin pun dalam agama yang ditinggalkan atau disembunyikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah dijelaskan, dan itulah kesempurnaan Islam Pak. Jadi Salman bangga dengan sempurnanya agama kita dengan aturan-aturan tersebut. Hal yang kecil ada aturannya, apalagi hal-hal yang besar gitu kan. Dulu saya pernah studi banding ke Pekanbaru Pak, ke Riau. Ketika itu saya sekolah di Rawamangun, ketika itu menjabat jadi wakil kepala sekolah. Kemudian kita membanggakan diri dengan bahasa Inggris, bahasa pengajaran di sekolah kami itu. Bahasa kesehariannya bahasa Inggris, makanya sekolahnya mahal. Masuk sekolahnya 50 juta itu Pak. Bulanannya 3 juta, 2 juta, tergantung masing beda-beda. Tapi yang dijual adalah tahfidz dan bahasa Inggris, bahasa sehari-harinya. Maka anak-anak di sana bahasa Inggrisnya cerdas-cerdas. Dan ketika itu kita ke Pekanbaru, studi banding dengan salah satu sekolah di sana. Kemudian kita ceritakan bahwa di kami itu bahasanya itu bahasa Inggris gitu kan. Sebetulnya untuk membanggakan diri, tapi ternyata kepala sekolah di sana bilang gini, kenapa Aki harus bahasa Inggris gitu? Bukankah agama kita agama yang mengajarkan bahasa Arab gitu? Kenapa nggak bahasa Arab gitu kan? Yang tadi tujuannya ingin membanggakan diri ternyata diciutkan sama kepala sekolah itu. Kenapa nggak bahasa Arab gitu kan? Pikir kenapa juga nggak bahasa Arab ya? Tapi artinya bahasa Arab, bahasa agama kita, dia bangga dengan bahasa Arab yang dipelajari di sekolah tersebut gitu kan. Ketika Salman ingin dijatuhkan oleh Yahudi tadi, kenapa agama Islam ini kok repot seperti itu? Malah Salman membanggakan diri, inilah Islam. Kenapa orang-orang yang baik harus malu Pak ya? Kenapa orang-orang yang ingin menjaga kesuciannya harus malu? Kita nggak harus malu di atas itu. Ketika kita menjadi orang yang bersih dari korupsi, kenapa harus malu? Kenapa ketika kita tidak bersalaman dengan yang bukan mahram, kenapa harus malu? Ketika kita memakai pakaian yang syar'i, kenapa harus malu dan ada tekanan? Yang seharusnya malu itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat kan? Tapi ternyata kebalik. Orang yang pakai baju-baju seksi nggak ada malu-malunya. Sedangkan orang yang pakai jilbab lebar dikatain ninja, dikatain terlalu ekstrim lah gitu kan. Di zaman kita seperti itu. Maka seharusnya kita bangga dengan Islam. Ketika orang bangga dengan rokok di sakunya, dia bangga dengan mushaf Al-Quran yang ada di sakunya. Itulah muslim Pak. Bangga seperti itu. Maka kembali ke pembahasan kita Pak. Jadi agama Islam agama yang sangat sempurna, menjelaskan semua hal. Bahkan dalam urusan sepersusuan itu dijelaskan secara detail di sana. Dan mereka adalah saudara-saudara kita yang menjadi mahram, sehingga tidak boleh dinikahi. Haram hukumnya menikahi saudara sepersusuan. Taib, selanjutnya, dari kebiasaan orang Arab, mereka selalu memberikan anaknya kepada ibu susu yang sehat Pak. Ini kebiasaan Arab ya. Tidak semua kebiasaan tersebut menjadi sunnah dalam agama kita. Salah satu kebiasaan Arab itu adalah mereka melakukan akad terlebih dahulu. Setelah akad baru mereka bergabung dengan istrinya. Itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menikah dengan Aisyah akad duluan. Setelah akad ternyata 3
3 tahun setelah akad baru satu rumah, Pak. Itu dengan Aisyah seperti itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun dengan Fatimah seperti itu, akad dulu. Setelah akad nanti serumahnya nanti 1 tahun atau 2 tahun setelah itu. Tapi itu bukan menjadi sunnah ketentuan ya. Nah, sama di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika itu ada salah satu adat, ketika bayi dilahirkan itu mereka akan diambil oleh ibu susu yang sehat, susunya bagus, air susunya bagus. Itu adat mereka. Alasannya pertama, padahal kota Mekah di zaman itu tidak semetropolitan kota Jakarta. Alasannya apa? Karena mereka ingin menjaga bahasa dari bayi itu supaya diajarkan dengan bahasa fusha Arab yang benar-benar fusha. Kemudian yang kedua, supaya terjauh dari virus-virus di kota, Pak. Ya, alasan mereka salah satunya seperti itu. Maka ketika itu ada satu kabilah yang memang terkenal dengan ibu susuannya. Kabilahnya adalah kabilah Bani Sa'ad. Dan Bani Sa'ad itu letaknya kurang lebih 160 km dari kota Mekah. Berarti jauh. Orang Arab di zaman dulu bisa menempuh 1 hari itu 100 km. Kuat juga kalau dipikir-pikir, Pak. 1 hari 100 km kuat. Rasulullah SAW umroh dari kota Madinah ke Mekah berapa hari itu? Berapa hari itu perjalanannya? Sampai seminggu, Pak, itu, Pak. Kota Mekah sampai Madinah berapa? Jaraknya 500 km. Maka kita di zaman kita ibadah itu dipermudah, Pak. Kita umroh, misalkan kita ke Madinah dulu. Di Madinah mengambil ihram, mengambil miqat di sana di Abyar Ali, pakai baju ihram. Kan ada larangannya ya. Orang yang sedang ihram nggak boleh ngapain saja? Ada yang lucu, kisah lucu. Orang yang ihram itu nggak boleh pakai tutup kepala, yaitu peci, topi dan sebagai payung dan sebagainya gitu kan. Kemudian orang yang ihram itu tidak boleh pakai parfum, pakaian berjahit, kemudian tidak boleh mandi dengan sabun gitu kan. Itu aturannya banyak kan. Ada yang lucu. Ada satu pembimbing yang dia itu mungkin kurang pengalaman, katanya nggak boleh pakai apapun di atas kepala sampai berteduh pun nggak boleh katanya. Terus jamaahnya menanya, berarti naik bis nggak boleh dong Ustaz ya? Naik bis nggak boleh kan? Kalau bis kan ada tutup kepalanya katanya. Bingung dia, jawabannya bingung dia. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi di kepala dia, bukan dia nggak boleh berteduh, Pak. Ya, itu mungkin kurang pengalaman, Pak. Kurang pengalaman membawa jamaah. Artinya, yalah manusiawi, kadang ilmunya kurang gitu kan. Nah, zaman Nabi mempertahankan larangan itu sampai 5 hari loh, Pak. Bayangkan 5 hari nggak pakai baju berjahit, 5 hari tidak boleh menutup kepalanya, kan berat. Jadi ibadah di zaman Nabi berat. Sekarang Allah mudahkan kita. Mekah Madinah kalau pakai bis ya 4 jam, 5 jam itu kan. Ibadah umroh 10 jam selesai dari Madinah. Bahkan kalau sekarang ada kereta cepat kan, Pak ya? Terbaru ini kan sampai kecepatannya 250 km per jam gitu kan. Itu yang baru digunakan saat-saat ini. Artinya apa? Ya di zaman Nabi perjalanan itu panjang, sulit. Kalau di zaman kita alhamdulillah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Segala puji atau maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini setelah sebelumnya kita tidak memilikinya, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Maka jarak Bani Sa'ad tadi dari kota Mekah jaraknya 160 km, mungkin ditempuh dalam waktu 2 hari dari Bani Sa'ad ke kota Mekah. Dan Bani Sa'ad adalah perkampungan yang terkenal dengan ibu susunya. Ada beberapa di kota kita juga yang terkenal dengan beberapa ciri khas. Kita bicara Garut. Garut terkenal dengan ya domba. Jangan domba dulu, Pak, dodol dulu lah. Kayaknya seakan-akan kalau domba itu orang Garut itu nakal-nakal ngaduin domba gitu kan, Pak. Jadi dombanya gitu kan, kemudian jaket kulitnya gitu, dodolnya gitu kan. Kalau bicara Brebes yang terkenal apa? Telur asin. Kalau bicara tentang Palembang apa?
pempek. Itu orang punya ciri khas, gitu kan? Ternyata Bani Sa'ad ciri khasnya itu adalah ibu susuan mereka, sehat-sehat. Maka lihatlah diceritakan oleh ibu susuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini adalah istri dari seorang yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza, Pak. Al-Haris bin Abdul Uzza. Di zaman dulu belum ada aturan nama ya. Maka ada orang namanya Abdul Uzza, gitu kan. Kemudian Abdul Muttalib. Sebetulnya secara aturan sekarang nggak boleh nama seperti itu, karena Abdul itu artinya hamba, dan seseorang ketika memberikan nama Abdul harus menggunakan nama Allah. Maka contohnya Abdullah, misalkan. Kemudian Abdurrahman, Abdul apa lagi? Abdul Malik. Itu boleh, karena itu nama Allah semuanya. Karena kan secara makna benar, hambanya Allah, hambanya Al-Malik, Allah semuanya. Tapi kalau misalkan Abdul Muttalib, hambanya seorang Muttalib, maka itu nggak boleh. Tapi di zaman, maka kalau Bapak baca sejarah, kakek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nama aslinya bukan Abdul Muttalib, itu nama aslinya Syaibah. Dan Muttalib itu adalah pamannya. Jadi ketika pamannya dari Mekah datang ke Madinah untuk mengambil ini Abdul Muttalib ini, dibawalah dari Madinah. Di Mekah dilihat oleh orang Quraisy, dan anak kecil itu pun dipanggil Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib, gitu kan. Jadi semenjak itu terkenallah, padahal nama aslinya adalah Syaibah. Tapi setelah Islam ada, penamaan seperti itu nggak boleh, Pak ya. Maka kalau kita memberikan nama kepada anak-anak harus pandai, jangan kasih nama-nama yang maknanya salah atau makna-makna yang terlarang dalam agama kita. Abdul Uzza itu nggak boleh. Abdul Uzza itu artinya apa? Hambanya si Uzza. Uzza itu kan patung, Pak. Jadi dengan nama tersebut sudah mengandung kesyirikan itu. Tapi itulah di zaman dulu, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi. Maka Halimah ini menceritakan kepada kita, Halimah datang dari Bani Sa'ad dengan suaminya dan bayi laki-lakinya. Bertiga mengendarai pertama keledai dan seekor unta tua. Sedangkan teman-teman Halimah dari kelompok yang sama di Bani Sa'ad itu datang menggunakan unta-unta muda, bahkan ada yang menggunakan kuda. Sehingga ketika mereka startnya sama, berangkatnya di hari yang sama, kira-kira yang duluan datang ke kota Mekah siapa? Teman-temannya sudah. Sehingga ketika datang mereka ke kota Mekah, langsung mengambil bayi-bayi yang lahir ketika itu. Bayinya fulan, keluarga orang kaya, diambil sama mereka. Sehingga Halimah menceritakan, ketika di perjalanan itu kami bermalam, anak saya menangis karena tidak ada makanan. Saya pun tidak punya makanan, sehingga air susu yang saya berikan untuk anak saya tersebut tidak membuat dia kenyang, dan dia menangis setiap malam itu. Halimah menceritakan penderitaan itu, Pak. Dan ketika dia datang ke kota Mekah, ternyata bayi-bayi orang-orang yang berduit sudah diambil sama teman-temannya. Tentu niat dari Halimah datang ke kota Mekah itu mengambil anak susuan yang orang tuanya akan membayar mereka dengan cukup, kan? Tujuan awalnya dunia seperti itu, Pak. Tapi ternyata ketika melewat sudah nggak ada, tersisa satu, itu Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu pun Halimah melewati Nabi Muhammad, karena dikatakan ini anak yatim, tidak ada bapaknya. Sehingga kalau anak yatim takutnya tidak digaji, siapa yang mau menggajinya nanti? Tapi ketika Halimah ini berputar di Mekah tidak dapat seorang bayi, maka dia pun bertekad dan dia mengatakan, wallahi demi Allah, inilah akrahu, aku tidak mau pulang sampai aku membawa seorang bayi dari sini. Dan dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana jika seandainya kita ambil bayi kecil itu, Muhammad itu, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Maka suaminya mengatakan, ambillah.
Mudah-mudahan memang benar ada keberkahan di sana. Maka diambilan Nabi Muhammad SAW, ya, datang kepada ibunda Aminah, datang kepada Abdul Muthalib. Padahal sebetulnya Abdul Muthalib itu membayar cukup, Pak. Itu hanya anggapan asumsi sebetulnya. Padahal Abdul Muthalib membayar Halimah dengan cukup. Ternyata setelah Nabi Muhammad SAW dibawa dari Mekah, ternyata lihat apa keberkahan yang didapatkan oleh keluarga Halimah. Pertama, unta tua yang tadi jalannya itu lambat ternyata berubah menjadi unta yang segar, Pak. Mungkin fisiknya tua, tapi ternyata berlarinya menjadi kencang. Yang tadi keledai atau untanya itu tidak bisa memberikan air susu, tetapi setelah Nabi Muhammad diambil, ternyata mereka air susunya banyak sehingga Halimah pun kenyang, dan bayi laki-lakinya pun tertidur nyenyak, dan Nabi Muhammad pun juga sama menyusu dengan nyenyak kepada Halimah. Maka ketika Halimah itu menyusul teman-temannya yang sudah pulang duluan, teman-temannya mengatakan, "Waihak, celaka, wahai Halimah, bukankah itu onta yang engkau kendarai kemarin? Bukankah itu keledai yang engkau kendarai kemarin? Lah kok jalannya kok udah seperti itu, Pak?" Mungkin bahasa kita apa? Yang kemarinnya ini motor Backju 70, tapi berubah menjadi motor NMAX misalkan, larinya kencengnya seperti itu. Maka teman-temannya kaget, "Loh, kenapa kok seperti itu?" Kata Halimah, "Wallahu a'lam, ini keberkahan yang kami dapatkan." Dan setelah Halimah datang ke Bani Sa'ad, ternyata Halimah disambut oleh kambing-kambingnya yang sudah penuh puting susunya, Pak. Ternyata keberkahan hidup itu ada setelah Halimah mengambil Rasulullah SAW. Intinya gini, Pak, apapun yang bersentuhan dengan Nabi kita SAW itu akan menjadi berkah. Itu semua hal. Kalau seandainya benar yang ada di Turki itu sendalnya Nabi, pakaiannya Nabi, kalau memang benar itu benar pakaian Nabi, ada keberkahan di sana. Cuman saya pribadi walau alam tidak bisa memutuskan kebenaran itu. Jadi, takutnya menjadi pengagungan yang berujung kepada kesyirikan nantinya, penyembahan kepada sendal Nabi, naudzubillah gitu kan. Tapi kalau memang benar itu sendal Nabi, bisa ada keberkahan di sana, Pak. Bahkan tidak hanya makhluk hidup yang merindukan bersentuhan kulit dengan Nabi, tetapi pohon pun juga sama merindukan bersentuhan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita kan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau memiliki mimbar, tapi mimbarnya nggak seperti ini. Mimbarnya simple, hanya 3 anak tangga, Pak. Karena tujuan mimbar itu adalah supaya orang yang berbicara lebih tinggi daripada yang mendengarkan, terlihat itu kan dari jauh. Maka ketika itu Nabi Muhammad kalau ceramah selalu di atas batang pohon kurma. Batang pohon kurma yang sudah dipotong, ditaruh, kemudian Nabi Muhammad naik ke sana. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita Ansar mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, izinkan saya membuatkan mimbar untuk Anda." Kata Nabi, "Silakan." Akhirnya dibuatkanlah. Wanita ini kaya, dia punya pembantu yang bisa membuat mimbar. Hanya dibuatkan oleh pembantunya itu, mimbar jadi. Pas hari pertama mimbar itu jadi, dibawa ke masjid. Maka ketika itu Nabi Muhammad pun naik ke atas mimbar itu. Mimbar yang pertama, tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, anak tangga yang ketiga. Dan tiba-tiba ketika Nabi Muhammad ingin berceramah, terdengar suara tangisan bayi, Pak. Para sahabat kaget, dari mana tangisan itu? Ternyata tangisan itu berasal dari batang pohon kurma yang tersisihkan itu. Maka Nabi Muhammad pun turun dari mimbar itu, kemudian menepuk-nepuk batang pohon kurma itu seperti bayi yang sedang menangis. Dia tepuk-tepuk dan berhenti menangisnya itu. Para ulama mengatakan apa? Pohon kurma itu rindu bersentuhan dengan kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah diri kita memiliki kerinduan untuk bisa bertemu melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbanyaklah bersalawat dalam kesendirian kita. Ingat pengorbanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sholat diganggu, kemudian ditebar duri, kemudian dikatain orang gila, penyihir dan sebagainya. Semuanya untuk kita umatnya.
Ketika kita mengenang pengorbanan tersebut, maka kita akan menikmati ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan menikmati itu, Pak. Melihat bagaimana pengorbanannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka makhluk tidak hidup saja seperti itu, rindu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah keberkahan Nabi, Pak. Ada keberkahan di sana. Kalau kita bicara tentang keberkahan Nabi itu banyak. Suatu ketika di perang perang Khaybar, melawan 8 benteng Yahudi, Pak. Yahudi itu dari dulu licik, mereka datang ke Madinah, beli tanah di Madinah, langsung bikin benteng-benteng di dalam Madinah. Artinya membangun benteng di atas sebuah negara. Artinya takutnya kedepannya dia akan mengkudeta dan sebagainya gitu kan. Maka ketika itu terjadi perselisihan antara kaum muslimin dengan Yahudi. Akhirnya Rasulullah pun memutuskan karena kejahatan orang-orang Yahudi, Rasulullah memutuskan untuk menyerang mereka. Dan ketika itu Rasulullah mengatakan, besok aku akan berikan kepemimpinan kepada seorang laki-laki yang laki-laki tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai, Allah dan Rasulnya mencintai laki-laki itu. Para sahabat ketika itu berharap, Abu Bakar berharap, mudah-mudahan saya, Umar berharap, mudah-mudahan saya, mudah-mudahan saya. Semua sahabat mengharapkan itu adalah dirinya. Tapi ketika di besok harinya Rasulullah mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Kata para sahabat, Ali nggak bisa datang ya Rasulullah. Kenapa? Ada di tendanya. Cuman matanya lagi belekan, lagi nggak bisa ngelihat. Pernah kita punya sakit mata seperti itu, Pak? Saya pernah dulu masih kecil, tapi sekarang nggak, jarang. Itu kalau lagi belekan itu bangun tidur kayaknya buka itu susah, Pak. Sampai sedih loh itu, pas masih kecil saya seperti itu. Sampai ternyata ada air hangat, dihilangin dulu belek-beleknya baru bisa kebuka gitu kan. Nah, ketika itu Ali seperti itu. Maka kata Nabi, hadirkan Ali. Kemudian Ali pun dihadirkan. Kemudian setelah itu Rasulullah pun meludah ringan ke matanya Ali bin Abi Thalib, dan dengan ludah tersebut maka sembuhlah mata Ali bin Abi Thalib seperti tidak ada penyakit sebelumnya, Pak. Tapi permasalahannya, yang bisa diperlakukan seperti ini, mengambil keberkahan dari seorang manusia, hanya dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita tidak memuliakan para ulama dan habaib, tapi Bapak mau diludahi habaib atau diludahi orang-orang yang soleh dengan kita menganggap bahwa ludahnya itu berkah? Mau seperti itu, Pak? Tidak ada. Maka berlebih-lebihan dalam menghormati seorang ulama dan habaib bisa masuk ke dalam area kesyirikan. Contoh misalkan ketika seorang ulama duduk, dia bangkit dari duduknya, datang santri-santrinya langsung mengambil berkah dari tempat duduknya, kemudian gitu. Apakah seperti itu seharusnya menghormati ulama, Pak? Saya kira enggak seperti itu, Pak. Cara menghormati mereka, hormati mereka, tundukkan diri kita di depan mereka. Artinya dalam perkataan kita hormati mereka, Pak. Tapi kalau sampai derajatnya kepada hal seperti itu, saya kira masuk kepada area gulu, berlebih-lebihan. Ketika seorang ulama minum, bismillah, minum, ada sisanya, ulama tersebut pun pulang, langsung direbutin sama semua santri-santrinya. Ini keberkahan gitu kan. Saya kira nggak seperti itu cara untuk menghormati dan memuliakannya, Pak. Karena kenapa? Para ulama mengatakan, bahkan Syaikhul Islam mengatakan apa? Bahwa yang bisa diambil keberkahan, seperti Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan yang namanya at-tabarruk, mengambil keberkahan, hanya bisa dilakukan oleh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat mengambil keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muhammad pernah berwudu, Pak, dan air wudu tersebut pun jatuh kepada sebuah wadah, maka itu pun diperebutkan oleh para sahabat. Itu boleh, karena itu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Halimah mengambil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu bayi mungil itu adalah bayi yang berkah.
Setiap bersentuhan dengan kulitnya adalah keberkahan, setiap gerak-geriknya adalah keberkahan, membuat kehidupan Halimah secara duniawi membaik, Pak. Dombanya, kambingnya semakin banyak, ekonominya semakin membaik, dan berlalulah waktu 2 tahun yang disepakati itu. Dan Halimah harus mengembalikan Rasulullah kepada pangkuan Ibunda Aminah. Tetapi Halimah cerdas ketika itu. Halimah pun merayu kembali Ibunda Aminah, dan Halimah mengatakan, izinkanlah kami merawat bayi ini kembali, berikan kami izin kembali, karena sepertinya di Mekah ini lagi tersebar penyakit gitu kan, sebagainya. Dirayu. Akhirnya Ibunda Aminah pun terayu dan membiarkan Rasulullah SAW berada di pangkuan Halimah kembali selama 4 tahun. Dan ada kejadian besar di sana. Ada kejadian besar, Pak ya. Apa kejadian besarnya? Dan inilah yang membuat Halimah mengembalikan Rasulullah SAW kepada Ibunda Aminah. Apa kejadiannya? Adalah ketika Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau menceritakan, bainama ana ma'a akhi khalfa buyutina. Ini umur anak 4 tahun, Pak. Walau alam, anak 4 tahun di zaman kita sudah bisa bicara belum? Sudah, Pak. Saya kira bisa. Cuman ya masih belum tamiz, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan anak saya umur 3,5 tahun, tapi kalau dari sisi bicara, dia kosakata yang tidak saya sangka keluar dari orang itu, dari anak saya itu. Artinya dia belajar dari kakaknya yang cerewet, gitu kan. Ketika punya kakak cerewet, dia akan diserap itu bahasanya itu. Mungkin Nabi Muhammad SAW punya teman-teman ataupun orang tuanya yang cerewet, atau ibu angkatnya yang banyak bicara, sehingga kosakatanya banyak, gitu kan. Maka ketika ibunya sering ngomong, maka anaknya itu akan lebih mudah untuk berbicara, Pak. Tapi kalau misalkan ibunya pendiam, ketika ngedidiknya diem, gak ada keceriaan, saya lihat orang-orang yang seperti itu anak juga agak lambat untuk berbicara. Nah, maka Nabi Muhammad menceritakan ketika umur beliau 4 tahun, beliau menceritakan, bainama ana ma'a akhi, ketika saya bersama saudara sepersusuan saya, anak dari Halimah, khalfa buyutina, di belakang rumah, artinya di belakang rumah sedang mengembala, tiba-tiba datang 2 orang laki-laki berpakaian putih, ya. Dan 2 laki-laki berpakaian putih tersebut tiba-tiba memegang Nabi Muhammad SAW, menidurkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian 2 laki-laki tersebut membawa sebuah bejana yang di dalamnya ada air. Kemudian laki-laki yang pertama menidurkan, kemudian membelah dada Nabi Muhammad SAW. Dan itu dalam keadaan hidup, Pak. Nabi Muhammad pun melihat dadanya dibelah, kemudian jantungnya diambil, kemudian malaikat tersebut mengatakan, ini bagian keburukan dari manusia, maka dibuang. Kemudian si jantung tersebut dicuci dalam bejana yang dikatakan dalam hadis ini adalah air Zam-Zam. Maka setelah dicuci, maka dimasukkan kembali, kemudian dijahit kembali, kemudian sudah Nabi Muhammad dalam keadaan pucat, Pak. Teman-temannya yang melihat kejadian itu berlarian, dan dia pun ketakutan, mereka ketakutan, sampai mereka berteriak kepada Ibunda Halimah. Mereka mengatakan, qutila Muhammad, wahai Ibunda Halimah, Muhammad tadi diambil orang dan dibunuh oleh orang. Ya, itu kan anak orang, Pak, ini, Pak. Halimah ketakutan, bingung gitu kan. Ini anak orang, benarkah seperti ini? Iya, ada 2 orang yang memegangnya dan membelah dadanya gitu kan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad pun selesai dibelah dadanya, kemudian Nabi Muhammad pun pulang dalam keadaan wajahnya pucat. Kemudian Halimah pun melihat Nabi Muhammad SAW yang masih kecil itu, kemudian dengan kejadian itu, maka Halimah pun ingin mengembalikan Rasulullah kepada Ibunda Aminah. Dan Anas bin Malik, seorang sahabat, menceritakan kepada kita, ro'a itu, aku pernah melihat
bekas jahitan di dalam dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Berarti kejadian ini bukan ilusi, kejadian ini bukan mimpi, ini benar-benar real terjadi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan inilah awal tanda nubuwah bahwa Nabi Muhammad dari kecil dijaga oleh Allah. Beliau adalah seorang yang ma'sum, terjauh dari adat-adat dan dosa-dosa yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagai seorang muslim, meskipun kejadian ini di zaman Nabi itu sangat bertentangan dengan logika, tapi orang yang beriman, mereka mengimani semua yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, beliau punya gelar As-Siddiq karena apa, Pak? Ketika terjadi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menceritakan tadi malam kepada orang-orang Quraisy, tadi malam saya melakukan perjalanan dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, dari Palestina saya naik ke langit dalam satu malam. Orang-orang Quraisy mengingkari itu. Muhammad sudah benar-benar gila ini, ngaku nabi, ngaku melakukan seperti itu. Tapi ketika kisah tersebut datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa Abu Bakar mengatakan apa? In qala faqad sadaq. Kalau benar ini datang dari mulut Nabi Muhammad SAW, maka saya membenarkan kisah tersebut. Padahal Abu Bakar dengan Rasulullah belum bertemu, belum mendapatkan cerita langsung dari Rasulullah, Pak. Maka semenjak kejadian itu, maka Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang benar, orang yang membenarkan Rasulullah SAW. Kalau kita di zaman itu, kira-kira kita beriman gak, Pak? Kadang ada pertanyaan kan kepada jemaah, kalau bapak-bapak di zaman Nabi beriman gak? Bapak akan menjadi Abu Bakar atau menjadi Abu Lahab? Pertanyaannya, oh Abu Bakar Ustaz, oh Abu Bakar Ustaz. Sekarang ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan di zaman Nabi, bener nggak kita akan seperti itu? Di saat orang-orang Quraisy, orang-orang terpandang Abu Sufyan, orang-orang berpendidikan, itu yang mereka membangun negara, gitu kan? Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dia itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku dirinya Nabi. Kira-kira posisi Bapak akan menerima kenabian itu atau tidak, Pak? Wallahu a'lam. Maka ya kita alhamdulillah diberikan hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Maka Nabi mengatakan apa? Tuba, berbahagia. Berbahagia orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi berbahagia sampai berkali-kali orang yang tidak melihatku tetapi dia beriman kepadaku. Dua-duanya ada kelebihan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dengan sebab kejadian itu, maka Halimah pun mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunda Aminah bintu Wahab. Saya kira cukup sampai sini dulu, Pak. Sampai penjelasan umur beliau ketika berumur 4 tahun ya. Jadi kita baru bahas sampai Rasulullah berumur 4 tahun. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita dapatkan dari kehidupan emas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan, Pak. Saya kira materinya nggak berat ini, Pak. Hanya mengenang kembali bagaimana kehidupan Rasulullah dan mengambil pelajaran dari setiap kehidupan itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dan langsung nanti menunggu salat Isya. Baik, Pak. Saya berhusnudzon bahwa yang saya sampaikan itu dipahami dengan baik sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam pemahaman itu, dan kita akhiri pengajian kita di malam yang mudah-mudahan diberkahi ini dengan membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.